Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari dari Universitas Dumai Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas video dari Bu Lisa Frida tentang kasus Pancasila sebagai ideologi negara. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis bagi pengembangan teknologi informasi. Ada 5 pedoman. Yang pertama, pengembangan teknologi informasi dilandaskan oleh nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, teknologi informasi harus menghormati dan menghargai dan tidak boleh merendahkan martabat orang lain, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, teknologi informasi digunakan untuk mencari atau melahirkan inovasi-inovasi, bukan memecah belahkan bangsa seperti Persatuan Indonesia. Yang keempat, teknologi informasi harus secara terbuka, bukan hanya untuk kalangan di atas, tetapi kalangan bawah juga harus menggunakan teknologi informasi, seperti Pancasila yang keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, yang kelima, menyamaratakan teknologi informasi ke bagian daerah-daerah Indonesia yang pelosok untuk bisa mengakses informasi atau teknologi informasi untuk bisa membantu UMKM ke daerah-daerah pelosok, seperti Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apa arti pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara yang menjaga kedaulatan digital bangsa? Menurut saya pribadi, Pancasila mengatur dan melindungi melalui nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalamnya agar informasi-informasi yang ada di Indonesia tidak mengikuti arus atau alur globalisasi. Secara globalisasi saat ini mengikuti negara-negara atau negara-negara asing yang masuk ke dalam Indonesia dan merubah sebagian tradisi-tradisi Indonesia. Soal yang ketiga, berikan contoh nyata hipotensi di bidang teknologi dengan mengamalkan sila kedua dan kelima. Bukti nyata yang pertama, memperjualbelikan data pribadi secara ilegal. Pengamalan sila keduanya yaitu menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, bertanggung jawab secara hukum. Yang ketiga, masyarakat dan pemerintahan wajib membudidayakan digital secara terbuka dan beradab. Yang kedua, masyarakat daerah-daerah terpencil tidak mendapatkan akses yang memadai seperti jalanan rusak, sekolah-sekolah yang kurang memadai atau terbatas, dan internet yang belum masuk. Bukti pengamalan sila kelimanya. Masyarakat atau pemerintahan wajib menyamaratakan jalanan-jalanan atau memperhatikan masyarakat-masyarakat di daerah terpencil. Yang kedua, memperlakukan adil daerah-daerah kecil untuk anak-anak bisa sekolah dan bisa belajar lagi. Yang ketiga, memperhatikan UMKM yang ada di daerah-daerah terpencil. Soal yang keempat, bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan dasar? Kemajuan akses teknologi tidak hanya harus dinikmati oleh masyarakat kota, tetapi masyarakat daerah terpencil atau pelosok juga harus mendapatkan akses tersebut. Untuk memperkuat
ekonomi mereka atau UMKM mereka. Pertanyaan yang kelima. Jelaskan bagaimana penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam proses pengembangan keputusan basis data atau sistem kecerdasan buatan AI. Jawabannya yaitu melibatkan pihak-pihak yang berwenang, berpikir kritis dalam mengambil suatu tindakan yang dilandaskan oleh nilai dan moral, dan atau serta bertanggung jawab secara hukum. Pertanyaan yang keenam, terakhir. Analisa dampak negatif pengembangan teknologi di Indonesia jika mengabaikan Pancasila dalam inovasi digital mereka. Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan basis data milik pribadi. Yang kedua, hilangnya jati diri bangsa. Yang ketiga, hilangnya prinsip demokrasi. Ketiga hal ini akan menghapus unsur-unsur yang terkandung di dalam Pancasila, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Oke, dalam video terakhir ini saya akan meminta maaf dan terima kasih jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas untuk Bu Riz Hafrida. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bu, Ibu yang sudah mendengarkan ini. Saya Dewi Lestari, mohon maaf jika ada salah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.